Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Sobat KPA, warga Kulon Progo, apa kabar? Nah, kali ini kita akan berbincang di Opsiku, obrolan seputar solusi inovasi Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan 1 Desember 2025 sebagai Hari AIDS Sedunia, akan membahas mengenai HIV/AIDS yang kini semakin banyak di Kabupaten Kulon Progo. Kali ini telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Wakil Bupati Kulon Progo kita, Bapak Ambar Purwoko. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Dan juga ada Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Agung Kurniawan SIP MSI. Iya, terima kasih. Selamat siang. Baik, langsung saja yang pertama dengan narasumber kita, Bapak Ambar Purwoko selaku Ketua dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kulon Progo. Langsung saja Bapak. Boleh. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat baik. Oke Bapak, berbicara mengenai HIV/AIDS di Kabupaten Kulon Progo ini Bapak, kasusnya kan hampir 400 saat ini. Nah, dengan adanya Komisi Penanggulangan AIDS dan Bapak adalah Ketua dari Komisi Penanggulangan AIDS, menurut Bapak apa fungsi dan manfaat dari KPA sendiri Bapak? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang selaku ini tiap hari tak suruh-suruh ini ya. Ya, untuk kegiatan-kegiatan pengawasan, pemantauan, bahkan mungkin ini paling aktif datang ke kantor saya yang sering memberikan informasi-informasi seputar HIV di Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih pada siang hari ini kami memang sebagai Ketua Komisi KPA HIV Penanganan AIDS. Kemarin beberapa hari yang lalu memang kita tidak usah memungkiri dengan suasana keadaan Kabupaten Kulon Progo yang begitu nyaman, begitu indah, begitu baik. Akan tetapi tiba-tiba, bukan tiba-tiba sebenarnya ya, kita ada sekitar 400. Iya, betul sekali Bapak. 400 berapa ya kemarin itu waktu kita lakukan? Totalnya ada 417 417. kasus. Memang kita lihat dinamika saat ini di Kabupaten Kulon Progo itulah unik. Tadi saya sampaikan kabupaten yang sekiranya kan di sini mohon maaf saya sampaikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain-lain yang bersifat penularan seperti itu kan sebenarnya kalau dilihat di Kabupaten Kulon Progo itu tidak ada sebenarnya ya. Akan tetapi mungkin kita kan bicaranya berasumsi mungkin supaya jelas dan enak didengar saja. Mungkin dengan terpaparnya tersebut itu di daerah lain, kemungkinan langsung pulang ke Kabupaten Kulon Progo atau bagaimanapun, lah tiba-tiba di Kabupaten Kulon Progo terdapat 470 orang yang terpapar HIV. 417. 417, Yeah. mohon maaf, Nggak 417. Boleh, kami sampaikan seperti tadi bahwa saya sebagai ketua juga kemarin kita sudah berkoordinasi melakukan penanganan seperti kemarin yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Mulai kita mendatangkan orang yang terpapar juga, kita memberikan edukasi termasuk yang sudah kita lakukan kemarin waktu kita melakukan kegiatan di SMK 1 Ma'arif. Betul, iya. Hal ini tentunya itu merupakan pencegahan dan kami lihat hal itu harus diedukasi kepada remaja semenjak dari dini. Memang kita tidak ada salahnya kita harus sering berkunjung ke sekolah-sekolah. Bagaimanapun HIV itu adalah hal yang paling membahayakan yang tentunya kalau penanganannya tidak dari sejak dini atau dari muda waktu menginjak, mungkin nanti kapan kita agendakan di SMP lah. SMP kita datangin, tingkat SMA juga kita sederajat kita datangin semuanya supaya apa? Itu kegiatan dan program-program untuk penanganan ke depan itu sudah terwujud dan terrealisasi. Akan tetapi yang lebih penting adalah orang tua, pengawasan orang tua terhadap anak. Betul. Bahwa era zaman sekarang itu bocah itu dikandani angel. Ya, tapi tidak semuanya anak seperti itu. Akan tetapi pengawasan orang tua itu adalah menjadi hal yang paling terpenting. Setelah dari orang tua, kita di sekolah. Seperti apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan upaya-upaya yang sudah kita lakukan sangat bermanfaat dan menjadikan itu sebagai modal untuk memerangi
kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif seperti mohon maaf pergaulan bebas segala macam itu harus sudah kita tangani, begitu ya. Nggih, betul sekali Bapak. Baik, berarti sudah banyak sekali ya Pak yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS. Baik, sudah. Oke, terima kasih Bapak. Baik, lanjut kepada Bapak Kepala Dinas dari Kominfo. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang Mbak Ana. Ya, selamat siang. Terima kasih Bapak sudah diberikan waktu dan fasilitasinya untuk podcast hari ini dari KPA spesial peringatan Hari AIDS Sedunia. Oke, baik Bapak. Berbicara mengenai kasus HIV ini kan di Kabupaten Kulon Progo saat ini banyak ya Pak. Terlebih ternyata di Kulon Progo itu sudah ada kasus remaja. Sudah ada 13 anak yang positif HIV. Dan itu rata-rata SMP dan juga SMA gitu. Menurut Bapak sendiri, apakah media atau teknologi itu mempengaruhi mengenai makin banyaknya kasus HIV di kalangan remaja? Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ana, Bapak Ketua KPA yang kami hormati, Bapak Ambar Purwoko dan Bapak Ibu sekalian, seluruh pemirsa Opsiku yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa media dan teknologi informasi itu sangat berpengaruh ya, terhadap perkembangan sosial budaya dan ini juga kepada remaja maupun generasi muda kita dan siapapun yang sekarang menjadi konsumen dari teknologi informasi itu satu. Kemudian yang kedua, memang Kulon Progo ini kabupaten yang terbuka, ya. Ada bandara, kemudian ada lalu lintas jalan, dan yang paling berpengaruh memang tetap teknologi informasi saya kira, karena ini tidak ada batasnya, borderless ya, tidak ada batasnya, semua orang bisa mengakses. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua bagaimana media sosial, media dan teknologi informasi itu harus kita filter bersama. Ya. Kalau secara teknologi saya kira pemerintah ada peran di sana, Tetapi pemerintah kan tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa sendiri karena para pengguna media sosial, teknologi informasi itu kan di sepanjang waktu ya, tidak hanya di sekolah tapi di dalam masyarakat. Oleh karena itu peran dari sekolah, peran dari keluarga maupun peran dari tokoh masyarakat ini sangat penting dan sangat signifikan dalam melakukan edukasi terhadap generasi muda kita maupun kepada masyarakat pada umumnya. Itu ketiga. Dan yang keempat, pemerintah daerah juga sudah hadir, ya. Pemerintah sudah hadir, dan ini juga perlu mendapat dukungan dari semua stakeholder, baik dunia usaha, akademisi maupun NGO, ya, seperti KPA ini kan NGO, dan ini sangat berperan strategis ya dalam menjalankan fungsi-fungsinya, melakukan pencegahan, preventif, sosialisasi, kemudian pendampingan kepada generasi muda, baik itu yang sudah terdampak maupun yang tentunya kita upayakan mereka yang belum terdampak itu jangan sampai ikut terkena dari dampak dari globalisasi dalam arti HIV dan AIDS ini. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik, kembali lagi ke Pak Wabub. Boleh. Pak Wabub ini dapat slogannya Mas Wabub, ngaten nggih Pak kalau tidak salah, ngapunten. Kemarin muncul di TikTok saya itu diidolakan oleh teman-teman remaja. Oke. Tidak mie ayam. Iya, betul. Saya tuh juga aslinya mau Pak gitu, tapi kok nggak diajak ya? Karena nggak pernah minta Pak. Oke, sebagai idolanya remaja Gen Z. Nah, apa pesan Bapak untuk teman-teman remaja yang ada di luar sana? Karena kami melihat sepertinya teman-teman remaja itu sangat antusias dan sangat mendengarkan sekali ketika Mas Wabub menyampaikan sesuatu hal, ngoten. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Saya sampaikan. Ya, memang bagaimanapun tidak usah dipungkiri,
remaja anak muda di Kabupaten Kulon Progo itu bisa mendominasi mungkin sekitar 40% itu anak muda semuanya. Lang-yalenya sudah bermacam-macam. Yang artinya tentunya pada saat ini kita itu berada di kalau saya itu milenial, sekarang Gen Z dan Gen Alpha. Iya. Ya memang kami selalu merangkul anak muda di Kabupaten Kulon Progo yang tentunya saya memberikan himbauan dengan adanya kejadian di Kabupaten Kulon Progo sekitar 417 orang terkena penyakit HIV. Saya berharap kepada seluruh anak muda Kulon Progo tetap batasi dalam pergaulan. Artinya batasi pergaulan adalah satu, nek bergaul sewajarnya saja. Jangan ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif. Negatif bisa diasumsikan, mohon maaf, ada pergaulan bebas, ada narkoba dan lain-lainnya, itu tolong dihindari. Terus yang kedua saya sampaikan, pertebal iman dan ketakwaan. Bagaimanapun iman dan ketakwaan itu di semua agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Mengenai hal yang dilarang oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang sekali lagi saya sampaikan harus dihindari, itu harus ada. Karena bagaimanapun dengan terbalnya iman dan ketakwaan itu bisa menjauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang melanggar. Maka dari itu kami berharap sekali lagi kepada seluruh lapisan anak muda di Kabupaten Kulon Progo tetap jaga dalam pergaulan. Bergaul boleh, bergaul silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan di depan tadi adalah batasi dan bisa membedakan pergaulan yang negatif, pergaulan yang berpositif. Kegiatan yang positif khususnya untuk anak muda sekarang sudah banyaklah kegiatan-kegiatan edukasi seperti kegiatan pariwisata, melakukan kegiatan olahraga dan sebagainya, itu sudah ada di Kabupaten Kulon Progo. Dan saya pengen semua anak muda di Kabupaten Kulon Progo kita bisa bersama-sama. Apalagi saat ini saya sampaikan, pemerintahan kami ini adalah pemerintahan yang terbuka. Kita bagaimanapun anak muda, calon generasi-generasi penerus di masa yang akan datang dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Masa muda, anak muda, ini adalah jadi generasi penerusnya. Bagaimanapun bisa maju dan tidaknya sesuatu itu apabila anak muda selalu berkegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan yang baik. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita harus memperbanyak kegiatan positif ya Pak. Kira-kira nih Pak, di Kulon Progo mendatang, boleh nggak Pak, siapa tahu udah ada nih gambaran mau di-spill buat teman-teman remaja, siapa tahu mau ada apa sih di Kulon Progo yang membuat kegiatan-kegiatan positif itu Pak, kira-kira udah ada belum nih Pak? Ya, kalau gambaran dan cita-cita sudah saya sampaikan. Insya Allah ke depan kami pengen adanya anak muda dirangkul dengan kegiatan yang positif. Satu, kegiatan olahraga dulu, yang mungkin sudah lama dirindukan oleh anak-anak muda Kulon Progo, bahkan dari orang tua pada zaman dahulu, seperti kegiatan sifatnya otomotif. Karena otomotif kan sudah lama di Kabupaten Kulon Progo kan belum nggak ada. Ya insya Allah ke depan kita akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk anak muda. Itu bagian olahraga. Bukan hanya otomotif, juga kegiatan seperti olahraga lainnya, sepak bola, bulu tangkis, bola voli dan lainnya, itu juga akan kita akomodir semuanya untuk kegiatan anak muda. Yang tentunya yang tidak lain dan tidak asing saat ini adalah anak muda itu butuh kreasi. Betul kreasi sekali. Itu adalah nanti kita ke depan lah kita adakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk umum dulu. Umum itu misalkan ada nanti kegiatan pentas musik. Di situ anak muda bisa berkreasi, di situ kita bareng-bareng. Ayo bikin kelompok band atau apapun. Saya lihat dan saya mengamati anak muda Kabupaten Kulon Progo itu kemampuannya hebat-hebat. Keren. Saya sampaikan kan begitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, ini buat teman-teman remaja yang ada di Kabupaten Kulon Progo, kita siap-siap menunggu ada
inovasi baru dari Bapak Wakil Bupati Kulon Progo kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif ya Bapak. Kita sangat antusias Pak, karena saya sebagai Gen Z juga Pak. Oh, bukan Gen Alpha ya? Kok Kan. kecil segini masih udah Gen Z, Pak? Tapi kita anak Saya masih Gen Z. SMP nih, Pak. Oh iya boleh Pak. Cuman badannya aja kali ya, Pak ya. Baik, saya juga menunggu konser-konser Pak. Baik. Karena di Kulon Progo lama sekali sudah tidak ada konser. Kangen ya? Ya, Iya. saya harus ke Jogja dulu kayaknya ini Pak. Satu kali saya tambahan, kami melihat waktu kemarin ada Manunggal Fair ya. Iya. Saya melihat antusiasme anak muda melihat konser itu sangat luar biasa. Iya. Kelihatannya Iya. anak muda itu sekarang merindukan dengan adanya seperti itu. Iya, betul Maka sekali. dari itu pemerintahan kami adalah, ya mohon maaf kalau disangka saya tua, ya belum tua-tua banget, wah, eranya masih Enggak kan milenial. tadi Mas Wabub Pak. Jadi saya pengen anak muda itu semuanya harus bisa berkreasi. Untuk bisa saling menjaga, kita harus bisa kompak, yaitu jauhi dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Baik, Oke. siap Bapak, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kembali lagi kepada Pak Agung, Bapak. Nah, nih Bapak berbicara mengenai aplikasi. Aplikasi banyak sekali nggih Pak. Nggih. Nah, karena beberapa aplikasi itu ada yang menampilkan, mohon maaf, seperti 17 plus. Nggih. Nah, kira-kira apakah ada solusi atau peran dari dinas terkait seperti Dinas Kominfo sendiri untuk membatasi supaya anak-anak itu tidak mengakses gitu Pak? Kan biasanya sebenarnya udah ada tulisannya 17 plus tidak boleh akses gitu kan. Tapi kan pada berbohong nih, umurnya nanti diakali. Nah, kira-kira gimana sih solusinya atau ada tips gitu dari Dinas Kominfo Nggih. untuk antisipasi hal tersebut? Nggih, terima kasih Mbak. Nah, jadi itu pentingnya dari literasi digital ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan aplikasi yang banyak itu ya, karena bagaimanapun ini sudah eranya memang era digitalisasi. Iya, Orang bekerja, orang kemudian mencari nafkah, berdagang, belajar, itu semuanya lewat didukung oleh aplikasi, dan ini sangat membantu kita bagaimana cara hidup kita bisa efisien, bisa efektif, dan memang cara hidup milenial sekarang hari ini ya seperti itu. Tetapi di sisi lain memang dari dampak globalisasi itu salah satunya munculnya konten-konten yang memang tidak sesuai ya, tidak sesuai. Tadi Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan tentang tuntunan agama, kultur kita, dan seterusnya. Jadi tugas kita adalah kalau secara pemerintah, secara Kominfo, kita sudah bekerja sama dengan ISP. ISP itu penyelenggara provider dari aplikasi-aplikasi untuk mereka memfilter, men-take down, ya, men-take down. Dan kita membuka layanan pengaduan, ya, layanan pengaduan. Jadi tidak hanya pornografi, judi online, kemudian penipuan dan seterusnya, itu bisa kita take down berdasarkan kerjasama dengan ISP yang sudah dilakukan oleh Komdigi Pusat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah bagaimanapun harus bekerja sama dengan sekolah dan keluarga ya, keluarga. Dan harapan kita guru, harapan kita orang tua itu selalu memeriksa ya, secara berkala itu memeriksa HP dari anak-anaknya, Iya. apa yang dikonsumsi, apa yang dilihat, dan butuh pendampingan seperti itu, ditanya. Kalau anak mungkin tidak mau terbuka dengan alat komunikasinya, ya tugas kita semua adalah melakukan pendampingan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Oke, karena memang di dunia yang serba cepat dan semuanya bergerak dengan cepat ini, kita tidak boleh ketinggalan arus informasi. Nah, arus informasi yang kita filter adalah informasi-informasi yang memang tidak mendidik, menyimpang, dan penyesatan. Ya, kita lihat kasus-kasus di beberapa daerah ya, khususnya di kota besar, orang bisa belajar tentang terorisme itu dari internet, dari YouTube. Ya. Sekarang orang rasa taunya kan juga tinggi. Dia pengen tahu, oh, di dunia barat itu ada apa, di kota lain ada apa. Dia bisa tinggal search aja udah dapat itu.
Nah, itu menjadi tantangan dan kerja kita semua bagaimana melakukan pendampingan kepada anak-anak kita. Oke, baik. Terima kasih Pak. Berarti sebenarnya tuh dari pemerintah itu sudah ada ya Pak sudah. untuk memfilter hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Oke, sudah. Baik, untuk sesi yang pertama kita cukupkan, nanti kita lanjut di sesi yang kedua. Terima kasih Bapak. Baik, kembali lagi ke sesi 2. Untuk selanjutnya dan yang terakhir Pak, sepertinya ini untuk Pak Wakil Bupati Kulon Progo, Mas Baik. Tadi. Nggih, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada remaja dan juga orang tua warga di Kabupaten Kulon Progo ini supaya terbebas dari HIV, karena kan dari Kementerian Kesehatan itu diharapkan di 2030 adanya eliminasi untuk HIV AIDS, Bapak. Boleh. Ya. Bagaimana pesan dari Bapak? Monggo. Oke, terima kasih sekali pesan saya, pesan dan kesan. Pesan itu harus penyampaian, kesannya bagaimana. Yang pasti tentunya kami menginformasikan kepada seluruh anak muda di Kabupaten Kulon Progo. Tentunya saat ini pemerintahan kami adalah pemerintahan yang terbuka untuk siapapun. Maka dari itu apabila ada kreasi, ada inovasi yang perlu didukung oleh pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, silahkan datang ke kantor kami, silahkan berkunjung ke kantor kami, insya Allah terbuka untuk siapapun. Sampaikan inovasi, inspirasinya, gagasan dan ide-ide kepada pemerintahan kami supaya bagaimanapun bisa menyalurkan ide-ide serta gagasannya. Saya sampaikan juga kepada orang tua, selalu tingkatkan kewaspadaan terhadap anak tercinta masing-masing. 1, awasi jam pergi, awasi pergaulan. Dan tadi disampaikan sama Pak Kepala Kominfo, ya kalau boleh, tapi insya Allah kalau masih dini boleh, kadang dicek yang namanya media sosialnya, yaitu HP-nya. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi terjangkitnya atau masukannya informasi-informasi negatif yang akan dan menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya saya sampaikan kepada anak muda semuanya, tetap pertebal iman dan ketakwaan. Saya sampaikan dengan iman dan takwa insya Allah kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang terakhir saya sampaikan kepada semuanya, baik orang tua serta anak-anak, marilah kita bersama-sama jalin hubungan antara orang tua dan anak sebaik mungkin. Dirangkul, digandeng, diarahke. Dirangkul sifatnya adalah anak itu kadang bisa menjadi teman, bisa menjadi kawan, dan bisa dilakukan seperti anak sendiri. Bagaimanapun kedekatan hati antara anak dan orang tua harus dekat supaya terbuka. Dan lebih penting lagi adalah jauhi pergaulan bebas. Dengan pergaulan bebas kita sampaikan di Kabupaten Kulon Progo sudah ada 417 orang terpapar HIV. Itu menjadikan PR kita bersama. Jauhi perbuatan-perbuatan yang negatif. Ayo bareng-bareng Kulon Progo maju, Kulon Progo bergandeng tangan, Kulon Progo yang bebas dari perbuatan-perbuatan asusila maupun perbuatan-perbuatan negatif yang menyebabkan penyakit HIV AIDS. Sing susah ora ming wong tuane. Tangga teparo susah, masyarakatnya susah, pemerintahannya ya susah. Maka dari itu jauhi dan pantang bagi anak muda Kulon Progo untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pesan dari Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Agung. Bagaimana pesan untuk remaja yang di Kulon Progo dari sudut pandang Dinas Kominfo? Terima kasih Mbak Nah. Harapan kita
gunakan media sosial dan teknologi informasi itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan media sosial dan teknologi informasi itu untuk belajar, ya. Bagi yang masih sekolah, ya, bagi yang masih kuliah. Gunakan untuk mencari uang, ya. Buka marketplace, ya. Berjualan daring, ya. Buka usaha kios, nanti kemudian ditawarkan lewat media sosial, ya. Itu satu itu. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh media, oleh HP kita. Ya. Bangun tidur langsung nyekrol, buka, itu jangan. Ya. Jangan. Ya, kita malam sebelum tidur buka HP lagi. Jadi kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Yang masih sekolah ya belajar, yang bekerja ya bekerjalah dengan tekun, membangun inovasi. Yang bekerja, ya, yang bekerja bisa menggunakan media sosialnya untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang selanjutnya seperti tadi kita sampaikan di depan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kominfo itu memang punya teknologi untuk melakukan filter, take down dan seterusnya. Tapi itu semua kita kalah dengan kecepatan dari para pelaku, ya, para pelaku dan pencipta aplikasi yang tidak bagus itu. Kita take down 2 tapi tumbuh menjadi 10, tumbuh menjadi 20, ya. Jadi oleh karena itu pemerintah kinerjanya harus didukung oleh sekolah, ya, dilakukan edukasi literasi digital, ya, melalui dunia pendidikan. Kemudian peran masyarakat juga sangat luar biasa, ya, karena masyarakat bagaimanapun yang melakukan pendampingan terhadap anak-anak di dalam masyarakat di luar sekolah. Kemudian keluarga, ya. Keluarga ini punya peran yang sangat strategis dalam menentukan masa depan anak-anak kita. Apa yang akan terjadi pada anak-anak kita tergantung dari apa yang mereka lakukan pada hari ini. Demikian, dan saya kira sekali lagi media sosial, teknologi informasi itu memberikan peluang tapi juga memberikan ancaman, ya, ketidakbaikan. Oleh karena itu mari kita bijak dalam hal bermedia sosial, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung, Pak Ambar. Oke. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Luar biasa semuanya, sekali. masyarakat Kulon Progo. Oke. Sehat selalu. Amin, Pak amin. Kulon Progo? Keren. Oke, menuju Kulon Progo yang keren dengan 2 narasumber yang sangat luar biasa, banyak informasi yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih Pak Ambar, terima kasih Pak Agung. Oke, dengan spesial peringatan Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember, demikian podcast Opsiku untuk peringatan Hari AIDS Sedunia. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.